Halo Indonesia, saya Dimas Fizan Ardiansyah atau akrab dipanggil Fizan, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, finalis pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2022. Stunting masih menjadi salah satu masalah gizi dan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan pemantauan status gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di Indonesia berkisar 29,6%, serta setidaknya 3,8% balita mempunyai status gizi buruk dan 14% balita mempunyai status gizi kurang. Stunting disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan orang tua atau keluarga tentang stunting dan gizi. Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk penyampaian informasi agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Dari latar belakang tersebut, maka saya merancang Alpukat, aplikasi penentuan status dan kebutuhan asupan ibu hamil dan balita, dan edukasi stunting berbasis Android. Terdapat 3 rumusan masalah yang diangkat, yaitu pertama, bagaimana merancang Alpukat sesuai dengan standar WHO, kedua, bagaimana pengaruh Alpukat dalam mengurangi stunting ibu hamil dan balita, dan ketiga, bagaimana kelayakan Alpukat untuk ibu hamil dan balita. Disertai dengan 3 tujuan, yaitu pertama, mengurangi angka stunting dan gizi buruk ibu hamil dan balita, mengetahui kelayakan aplikasi Alpukat, dan ketiga, mengetahui dan menyajikan proses perencanaan Alpukat. Dari aplikasi dan karakteristik ilmiah yang saya buat diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan peran keluarga dalam menentukan status dan asupan gizi ibu hamil dan balita. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode riset bersifat memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis data, kinerja sistem, wawancara, dan sampel. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yang meliputi studi literatur, perencanaan, pembuatan sistem, uji kelayakan, dan pengolahan data. Seluruh tahapan penelitian dijelaskan melalui kerangka berpikir penelitian yang terdiri dari pertama, identifikasi masalah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penentuan kebutuhan asupan nutrisi ibu hamil dan balita. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data mengenai penentuan kebutuhan asupan gizi yang digunakan dalam membangun sistem dengan cara melakukan studi literatur dan wawancara. Ketiga, rancangan aplikasi. Terdiri dari 2 tahap penting, yaitu pertama, perancangan sistem, meliputi perancang basis data, bahasa pemrograman, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Kedua, pembuatan sistem, menggunakan metode fuzzy dan topsis. Diawali dengan pembuatan flowchart, merancang UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Keempat, implementasi dan pengujian sistem aplikasi. Pengujian sistem digunakan untuk menentukan apakah sistem yang dibangun dapat berjalan dengan normal yang sesuai dengan diharapkan. Terakhir, hasil dari keseluruhan dari sistem yang telah dibangun selanjutnya akan dievaluasi lebih lanjut agar menjadi lebih baik. Teknik analisis data uji kelayakan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pertama, studi literatur menggunakan jurnal, artikel ilmiah, dan buku tentang status dan asupan gizi ibu hamil dan balita. Kedua, melakukan kuesioner uji kelayakan dan wawancara langsung. Wawancara langsung dengan ahli gizi atau bidan UPT Puskesmas Sukomulyo Gresik sebagai tenaga ahli dalam pengetahuan soal ibu hamil dan balita, serta menyebarkan kuesioner kelayakan kepada beberapa sampel ibu hamil dan balita daerah kerja UPT Puskesmas Sukomulyo Gresik. Aplikasi Alpukat merupakan aplikasi penentuan status dan kebutuhan asupan gizi ibu hamil dan balita berbasis sistem operasi Android. Terdapat 3 tahapan utama, yaitu penginputan data, perhitungan, dan penentuan status gizi, serta perekomendasian menu makanan bagi ibu hamil dan balita. Pada aplikasi ini, pengguna akan memasukkan umur ibu hamil, berat badan, dan tinggi badannya sebagai acuan penentuan status gizi ibu hamil, serta memasukkan berat badan balita, umur balita, dan juga jenis kelamin balita sebagai acuan penentuan status gizi balita yang nantinya dihitung menggunakan metode fuzzy dan menghasilkan status gizi balita dan ibu hamil. Setelah itu, sistem akan menghitung jumlah kalori ideal sebagai acuan perhitungan nutrisi yang ada pada balita dan ibu hamil. Setelah perhitungan selesai, sistem akan memberikan output berupa rekomendasi makanan yang harus dikonsumsi balita dan ibu hamil. Alpukat juga dilengkapi dengan fitur info edukasi yang menyajikan informasi dan pengetahuan berupa infografis menarik terkait stunting pada balita dan kesehatan ibu hamil.
Pemanfaatan desain infografis ditujukan agar lebih menarik serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan informasi nilai gizi dalam mengatasi dan mencegah permasalahan stunting. Dalam uji kelayakan aplikasi Alpukat terdapat 26 responden atau pengguna yang terbagi menjadi 3 status, yaitu 16 responden ibu balita, 5 responden ibu hamil, 2 responden ahli gizi, dan 3 responden umum. Dalam uji kelayakan berupa kuesioner terdapat 5 jenis atau kriteria penilaian yang digunakan, yaitu pertama tampilan user interface aplikasi. Terdapat 17 responden menilai bahwa user interface Alpukat sangat baik, 8 responden menilai baik, dan 1 responden menilai cukup baik. Yang kedua yaitu fungsi aplikasi, di mana terdapat 25 responden menilai bahwa aplikasi Alpukat sangat membantu dalam menentukan status dan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita, dan terdapat 1 responden yang menilai bahwa aplikasi Alpukat tidak membantu dalam penentuan status dan asupan gizi ibu hamil. Yang ketiga yaitu penyajian informasi edukasi. Terdapat 17 responden yang menilai bahwa Alpukat menyajikan info edukasi yang lengkap serta menarik tentang status dan asupan gizi ibu hamil dan balita. Dan terdapat 8 responden yang menilai bahwa aplikasi Alpukat tidak atau kurang menyajikan info edukasi yang lengkap dan menarik. Yang keempat yaitu keterkesanan, di mana terdapat 15 responden sangat terkesan dengan aplikasi Alpukat, 10 responden terkesan, dan 1 responden cukup terkesan dengan aplikasi Alpukat. Dan yang terakhir yaitu kemudahan penggunaan aplikasi, di mana 25 responden lancar dan berhasil mengoperasikan dan menggunakan aplikasi Alpukat, dan terdapat 1 responden mengalami kendala atau masalah dalam menggunakan aplikasi Alpukat. Selanjutnya yaitu uji kelayakan wawancara langsung, di mana wawancara dilakukan pada tanggal 21 Mei 2022 di UPT Puskesmas Sukomulyo Gresik dengan narasumber Ibu Fitrautun Naziah, tenaga ahli gizi UPT Puskesmas Sukomulyo Gresik. Wawancara bertujuan untuk mengetahui kondisi gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita di daerah UPT Puskesmas Sukomulyo Gresik, di mana UPT Puskesmas Sukomulyo Gresik membawahi 5 desa di Kecamatan Manyar, yaitu Desa Sukomulyo, Desa Suci, Desa Yosowilangun, Desa Tebalo, dan Desa Romo. Di mana dari kelima desa ini angka stunting berada di bawah batas minimal angka stunting Indonesia, yaitu kurang dari 25%. UPT Puskesmas Sukomulyo juga berusaha untuk melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah stunting dan gizi buruk pada ibu hamil dan balita, yaitu yang pertama melakukan promosi gizi dan kesehatan anak melalui kader-kader puskesmas, kedua melakukan pemeriksaan terpadu pada ibu hamil dan balita, dan ketiga pemberian bantuan operasional kesehatan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Selain itu, untuk mengetahui kondisi gizi dan kesehatan ibu hamil dan balita, wawancara juga bertujuan untuk memberikan review dan uji kelayakan terhadap aplikasi Alpukat. Ibu Fitrautun Naziah memberikan review sebagai berikut, bahwa untuk secara keseluruhan aplikasi Alpukat cukup bagus dan menarik, tetapi terdapat 2 hal yang harus diperbaiki dari aplikasi Alpukat, yaitu yang pertama, untuk data inputan menggunakan standar status gizi ibu hamil dan balita yang berdasarkan berat badan dan usia berdasarkan tinggi badan. Lalu yang kedua, untuk merekomendasikan makanannya bisa diperinci lebih lagi dengan metode 3J, yaitu jenis, jumlah, dan jangka waktu. Aplikasi yang dihasilkan mempunyai tingkat keakurasian sebesar 87,5%. Dari 24 data yang diambil dari kuesioner responden, hanya 3 data yang tidak sesuai karena adanya perbedaan antara status gizi pada antropometri, standar WHO, dan metode Fuji. Baik, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu aplikasi Alpukat yang dirancang mampu melakukan perhitungan status gizi sampai merekomendasikan makanan, sehingga aplikasi dapat digunakan sebagaimana mestinya secara cepat, efisien, dan sesuai dengan standar WHO. Kedua, metode Fuji dapat memberikan hasil keputusan status gizi dengan tingkat keakurasian dari data antropometri sebesar 87,5%. Terakhir, berdasarkan hasil review wawancara ahli gizi dan pengguna aplikasi, Alpukat sangat layak untuk penilaian status gizi ibu hamil dan balita. Selain itu, info edukasi yang disajikan cukup menarik dan informatif. Setiap orang di dunia ini tidak mampu melakukan hal yang sempurna, tetapi setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, dan hal yang terbaik dimulai dari diri kita sendiri. Saya, Dimas Wisnadiansyah, bersama Alpukat untuk generasi Indonesia emas dan sehat.